tidak taati bagaimana? Akan timbul sanksi. Ini yang dimaksud dengan penegakan hukum. Coba saudara bisi ada poin kanan silakan. Sekali lagi ya. Jadi penegakan hukum itu setiap usaha untuk mewujudkan berlaku kan ya, kemudian berlakunya dan dijalankannya atau dan setiap usaha untuk mewujudkan berlakunya dan ditaatinya menetap pemerintahan di dalam kehidupan masyarakat ya, yang dijalankan oleh pihak pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Ya di pusat ya presiden, misalnya menteri. Kalau di daerah ya bisa gubernur, bisa bupati, bisa wali kota, bisa kepala desa. Nah itu pejabat pemerintah yang di pusat maupun di daerah. Jadi intinya penegakan hukum itu upaya yang dilakukan atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah ya baik di pusat maupun daerah untuk memperlakukan hukum dan untuk supaya hukum itu ditaati dalam kehidupan di masyarakat. Si ada lebih mungkin mangga sok silakan tanyakan. Jadi dua ya penegakan hukum. Pertama memperlakukan, yang kedua supaya masyarakat mentaatinya. Kalau tidak taati maka timbul sanksi. Itu kurang lebih ya pengertian penegakan hukum. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lihat yang kedua, bentuk penegakan hukum. Ya, silakan mau tulis boleh. Bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua cara. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua cara. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara melakukan kegiatan pengawasan. Yang pertama dengan cara melakukan kegiatan pengawasan. Dan yang kedua dengan cara penerapan sanksi, dengan cara penerapan sanksi hukum atau penerapan sanksi aja nggak apa-apa, dengan cara penerapan sanksi. Tapi yang maksud sanksi di sini sanksi hukum ya. Jadi pertama melakukan pengawasan, yang kedua penerapan sanksi, penerapan sanksi. Penerapan sanksi. Oke. Mas Wahyu udah ya, Wahyu silakan baca lagi Wahyu. Bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara melakukan dan yang kedua dengan cara penerapan sanksi hukum. Ada yang hilang ya, Kak, suaranya tenggelam kayaknya sinyal kayaknya. Sekali lagi Mas. Yang pertama naon alap hilang saya. Ulangi lagi. Yang pertama dengan cara melakukan kegiatan pengawasan. Yang kedua dengan cara penerapan sanksi hukum. Oke. Dias sekali lagi Dias, mana wajahnya Dias yang kelihatan, cuma kepalanya aja yang kelihatan. Turunkan laptopnya ya, biar kejelasan dengan ini wajahnya ya. Nah, gitu ya. Udah mandi belum Dias? Udah. Udah ya. Oke, nggak usah malu-malu kalau udah mandi ya. Silakan Dias. Bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara melakukan kegiatan pengawasan, yang kedua dengan cara penerapan sanksi. Nah, jadi bentuk tadi kamu udah tahu ya, penegakan hukum itu usaha untuk mewujudkan berlakunya atau ditaatinya hukum kan gitu kan oleh pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah supaya hukum itu benar-benar bisa berlaku, bisa taati dalam kehidupan manusia di masyarakat. Itu kan itu ya pengertian penegakan hukum. Nah sekarang dilihat dari bentuknya penegakan hukum itu ada dua macam. Pertama bisa melakukan pengawasan dan yang kedua penerapan sanksi. Jadi bagaimana
melanggar hukum, pertama melakukan pengawasan. Jadi gini, kalau pengawasan itu sifatnya lebih cenderung ke mencegah jangan sampai pelanggaran terjadi gitu, pengawasan. Mencegah jangan sampai hukum dilanggar. Jadi belum terjadi pelanggaran itu, maka diawasi supaya jangan dilanggar gitu. Saudara dikasih uang untuk misalnya ya, saudara dikasih uang untuk belanja, untuk belanja kebutuhan rumah tangga misalnya. Nah, supaya uang itu tidak disalahgunakan oleh saudara, maka saudara diawasi gitu. Diawasi agar si uang itu betul-betul digunakan sesuai peruntukannya, jangan salah gunakan gitu. Misalnya disuruh beli kebutuhan hidup, jangan ditengkokin ke tukang bakso, tengkokin ke tukang cilok misalnya, itu kan sudah terjadi penyimpangan. Nah, supaya mencegah terjadi hal itu, maka ada pengawasan, diawasi gitu. Jadi intinya pengawasan itu kegiatan untuk mencegah agar hukum dalam bahasa itu tidak dilanggar gitu. Nanti lebih jelas di pembahasan yang ketiga, intinya aja dulu ya. Jadi bentuk pengawasan bentuk penegakan hukum itu ada dua ya. Cara menegakkan hukum itu, cara menegakkan hukum ada dua bentuk. Satu bisa melakukan pengawasan, mencegah jangan sampai peristiwa itu terjadi gitu. Sedangkan kalau yang kedua penerapan sanksi penjatuhan hukum ketika peristiwa sudah terjadi gitu. Ini terjadi perbuatan melanggar gitu. Nah, seperti gini saudara, ini yang menarik ya. Misalnya kita bandingkan ya antara KPK di Malaysia, dengan KPK di Indonesia. Ada bedanya saudara. KPK. Nah, ini KPK itu Wahyu. KPK itu apa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di Malaysia dengan di Indonesia itu beda. Beda, fungsi KPK-nya beda. Kalau di Malaysia itu bisa disebutkan Badan Anti Rasuah namanya di Malaysia. Nah, Badan Anti Rasuah itu semacam KPK-nya di Indonesia gitu. Tapi di sana bukan Komisi Pemberantasan, tapi Komisi Pencegahan Korupsi gitu. Jadi si badan itu berusaha mencegah jangan sampai korupsi terjadi. Sementara di kita Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan berarti ketika peristiwa sudah terjadi diberantas gitu. Kan pemberantasan korupsi artinya siapa yang korupsi akan jatuhi sanksi. Nah itu KPK, tugas KPK pemberantasan korupsi. Berarti ketika korupsi sudah terjadi baru disikat, baru diberantas. Sedangkan kalau di Malaysia Komisi Anti Rasuah jadi pencegah korupsi gitu. Jadi ngejaga ulah sampai terjadi korupsi gitu. Nah itu bedanya di KPK-nya Indonesia dengan KPK-nya di Malaysia gitu. Jadi sana mencegah jangan sampai korupsi terjadi. Nah, ketika di Malaysia terjadi korupsi, itu bukan tugas KPK di Malaysia ya. Itu pihak kepolisian, kejaksaan nanti yang menanganinya. Tapi di ulama kan ketika tidak ada korupsi, KPK tidak berfungsi kan. Tapi ketika ada korupsi baru KPK turun tangan gitu. Nah, di Malaysia mencegah. Nah, ketika korupsi terjadi ya bukan urusan KPK itu bahasa kejaksaan, kepolisian gitu. Nah itu jadi lebih cenderung bersifat preventif ke pengawasan gitu, mengawasi atau itu mencegah jangan sampai perbuatan melanggar hukum itu terjadi. Tetap pengawasan namanya, mengawasi aja, memastikan bahwa suatu perbuatan tidak melanggar hukum tapi berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Nah itu yang disebut dengan pengawasan. Sedangkan yang kedua, bentuknya kedua tadi apa? Penerapan sanksi. Nah, penerapan sanksi lebih cenderung ketika peristiwa sudah terjadi, maka baru ditindak gitu, dikenakan hukuman atas pelanggaran hukum gitu. Jadi ketika peristiwa sudah terjadi, baru ditindak gitu. Ibarat kilah namun dalam hidup manusia banyak ada mencegah kesehatan, ada menjaga kesehatan, ada menjaga kesehatan, ada mengobati kesehatan. Beda tak mencegah yang mengobati? Beda nggak? Aldi, coba menurut Aldi, menjaga kesehatan dan dia mengobati kesehatan beda tak? Beda apa? Beda. Nah, cik bedanya kemana mencegah dengan mengobati? Mencegah mah agar kita tidak terkontaminasi penyakit. Kalau mengobati, ketika kita udah terkena
kita harus